Shalom, apa kabar semuanya? Senang bisa berjumpa kembali di dalam Renungan Rohani Aku Percaya. Puji Tuhan. Kalau saudara mungkin pernah ingat, ada sebuah lagu lama yang berbunyi demikian. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Puji Tuhan, saya percaya kita semua pasti sering mendengar lagu tersebut dinyanyikan di dalam ibadah-ibadah, atau bahkan mungkin di dalam CD, atau mungkin media, platform-platform yang zaman sekarang, yang hari-hari ini sering kita dengarkan, ya, ataupun di dalam YouTube. Dan hari ini saya sangat mengucap syukur kalau diberikan kesempatan kembali, yaitu untuk membagikan kabar baik Injil Kerajaan Sorga yang berbicara tentang menyambut kedatangan Tuhan. Jadi sekarang saudara pasti mengerti kenapa saya nyanyikan sepotong atau sebagian dari lagu tersebut yang barusan kita dengar. Menyambut kedatangan Tuhan. Sambutlah Rajamu, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, kemuliaan, ya, bagi yang mulia, bagi nama Yesus Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sembah, ku puji sampai selama-lamanya. Ya, hari ini saudara dan saya kembali kita diingatkan bahwa ada masanya nanti, ada saatnya nanti, semua yang ada di dunia ini akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Dan apa yang saudara dan saya lakukan, ya, hari ini saudara dan saya, kita diberikan kesempatan untuk mempersiapkan, menyambut kedatangan Tuhan. Seperti apa? Lukas 17 ayat 30-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Haleluya. Sungguh luar biasa firman Tuhan ini mengingatkan dan mengajar kita semua. Ayat ini berbicara tentang apa? Bahwa nanti ada waktunya saudara dan saya, semua mata akan memandang. Alkitab katakan, semua mata akan memandang Yesus datang di awan-awan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Dia akan memerintah bersama-sama dengan orang-orang kudusnya, yaitu saudara dan saya, orang-orang percaya. Kita akan jadi bilangan orang-orang kudusnya yang akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Dan di hari Anak Manusia datang, ya saudara dan saya, apa yang harus saudara dan saya kita persiapkan dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab katakan bahwa nanti ketika Anak Manusia menyatakan dirinya, ya, akan ada banyak peristiwa, akan ada banyak orang yang seperti dalam konteks Lukas 17 30-37 katakan, ya, janganlah kembali untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah, janganlah turun mengambilnya, dan janganlah juga orang yang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Ini dengan tegas dan sederhana tapi jelas pesannya buat saudara dan saya. Kita semua tahu apa yang terjadi dengan istri Lot. Istri Lot bersama dengan Lot juga anak-anaknya. Keluarga ini sudah dibawa oleh malaikat. Bahkan tangannya sudah digandeng untuk pergi keluar dari kota Sodom Gomora
ya saudara, dari keluar dari kota Sodom, karena kota Sodom mau ditunggang balikan oleh Tuhan, mau dihancurkan oleh Tuhan, bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan mau, yaitu melihat pertobatan, melihat orang-orang kembali berbalik kepada Tuhan dari jalan mereka yang salah. Dan ketika mereka sudah dibawa untuk menuju kepada suatu tempat yang aman, suatu tempat yang bisa menyelamatkan mereka, hanya istri Lot yang menoleh ke belakang, melihat ke belakang, mengingat-ingat apa yang ada di belakang, mengingat-ingat masa lalu, dan tidak fokus maju ke depan. Akhirnya dia menjadi tiang garam, dia tidak selamat. Alkitab mengingatkan, menyambut kedatangan Tuhan Yesus, jangan ingat-ingat lagi yang lalu. Tinggalkan semua yang ada di belakang kita, dan fokuslah, majulah ke depan. Ampuni semua orang yang bersalah sama kita, karena kita juga tidak sempurna. Itu sebabnya kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan yang dengan jelas-jelas Tuhan sangat bermurah hati, anugerahnya besar buat saudara dan saya. Dia mengampuni setiap detil, bahkan kesalahan, pelanggaran dosa saudara dan saya. Itu sebabnya kalau engkau diampuni oleh Tuhan, kita wajib juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan sampai hari ini kita menyia-nyiakan waktu untuk melihat ke belakang, mengingat ke belakang, seperti Alkitab katakan, mengambil apa yang masih ada di belakang, barang-barang dan mungkin semua pekerjaan atau semua hal yang duniawi, tapi fokuslah kepada kerajaan sorga. Pikirkanlah apa yang ada di atas, pikirkanlah semua yang indah, semua yang suci, semua yang sedap didengar. Itu semua penting buat saudara dan saya, karena hidup kita akan kekal bersama Tuhan dalam kerajaan sorga. Dunia ini cuma sementara. Itu sebabnya Alkitab juga katakan, ya, ada dua orang di ladang, satu menghilang, satu ada, satu terangkat, satu tidak terangkat. Saya teringat ada sebuah film. Film ini bercerita tentang rapture atau pengangkatan. Judulnya Left Behind. Dan yang memerankan film ini juga seorang aktor yang sangat terkenal di Hollywood. Dan apa yang terjadi, ada sebuah keluarga, isinya suami istri dan 2 orang anak. Yang terangkat ke sorga adalah istrinya dan anaknya yang nomor 2. Kenapa mereka terangkat ke sorga? Karena mereka percaya di dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, berdoa, bahkan merenungkan firman Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Bahkan anak yang pertama, mohon maaf, menghina ibunya sendiri karena ibunya kerjanya hanya doa dan baca firman. Tapi lihat di endingnya, mohon maaf, suaminya dan anaknya yang nomor pertama tidak terangkat. Kenapa? Karena anaknya yang pertama, dia tidak percaya kepada nama Yesus dan dia tidak terangkat. Dan suaminya tidak terangkat karena suaminya selingkuh. Mari Bapak Ibu Saudara, jaga kasih mula-mula. Ingat terus kasih mula-mula. Ingat terus saling mengampuni, saling setia. Dan para bapak, para suami, pesan firman Tuhan hari ini bagi semua, setiap kita. Saya pun seorang suami, saya pun seorang kepala rumah tangga. Pekerjaan kita yang paling utama, proyek kita yang paling utama, membawa, mengantarkan, yaitu anak-anak dan istri, keluarganya, untuk lewat pintu sorga, untuk masuk, yaitu dalam kerajaan sorga. Para bapak, para suami, you are a pastor in your own family. Saudara, para bapak, para suami, engkau adalah imam, engkau adalah pendeta di rumahmu masing-masing, di keluargamu masing-masing. Ajak mereka untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Dan hari ini saya percaya dalam persekutuan kita, saudara dan saya akan melihat hal-hal yang ajaib, mujizat terjadi, bahkan dijamin saudara dan saya, engkau dan aku, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Seperti apa yang murid-murid tanya kepada Tuhan Yesus, di mana Tuhan? Kata mereka kepadanya, di mana ada mayat, di sana, di situ berkerumun burung nasar. Saudara, kata mayat dalam bahasa aslinya artinya soma. Soma artinya body. Body artinya tubuh. Mengacu kepada tubuh Yesus di atas kayu salib. Yang tubuh yang segar, yang sudah menjadi korban, yang tercurah darahnya. Dan tubuh ini adalah yang dimakan oleh burung nasar. Burung nasar adalah gambaran Raja Wali, yaitu yang berkerumun pekerjaannya. Sama seperti saudara dan saya. Berkerumun artinya bersekutu, berkumpul, menerima, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus, menerima makanan yang terbaik. Sama seperti burung nasar, kita adalah gambaran burung nasar atau warga sorga, menerima tubuh dan darah Yesus. Di mana ada mayat, di mana ada tubuh dan darah Tuhan Yesus, di mana ada pengorbanan Tuhan Yesus, di mana ada perjamuan kudus dan minyak urapan sebagai sarana kuasa untuk membawa saudara dan saya menghadap Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan. Di sanalah akan terjadi berkat, kuasa, mujizat. Tetaplah maju bersama dengan Tuhan, setialah bersama dengan Tuhan, dan tetaplah menjadi kuat, tetaplah percaya Tuhan Yesus pasti memberkati saudara dan saya. Shalom.